Halo guys, Om Swastiastu, jumpa lagi dengan aku Pandi di channel YouTube Pandi Tangkas Official. Nah, pagi ini saya mau mengecek tanaman hias saya. Semoga tanaman hias kita semua selalu dalam keadaan subur ya guys. Nah, ini tetraspermanya. Sebelumnya saya beli satu pohon cuma 2 daun guys, dan sekarang dia sudah bertunas. Ini saya masih kembangin karena di daerah saya masih cukup langka untuk tanaman jenis tetrasperma ini. Di sini juga ada eksperimen saya. Di sini saya menanam janda bolong acuminata bersama dengan manjula. Semoga nanti parigata dari manjula tersebut nular ke janda bolongnya guys. Ini hanya eksperimen saya guys. Ini Dracaena. Sebenarnya ini semua adalah indukan guys, indukan dari tanaman hias Tangkas Garden. Yang sewaktu-waktu kalau panjang biasanya saya langsung memotongnya guys. Ini ada sirih enjoy. Dulu saya belinya cuma satu pot itu guys, dan sekarang ya lumayan jadi banyak gitu guys. Kalau dibilang sih semuanya sudah kembali modalnya guys. Ini ada Syngonium batik. Dulu belinya cuma 4 daun guys, satu pot 4 daun, dan sekarang sudah jadi lebih dari 9 indukan guys. Dan modal saya sudah kembali. Ini sangat bagus bentuk batiknya. Dan spesial untuk tanaman merambat di Tangkas Garden, untuk indukannya itu saya selalu kasih turus guys, supaya pertumbuhannya cepat. Nah, ada teman yang bertanya kenapa saya naruh sabut kelapa di atas media tanam. Nah, supaya saat nyiram itu dia tidak muncrat guys, medianya kan nanti potnya bisa kotor guys. Nah, ini belum saya isi karena kebetulan saya habis untuk stok serabut kelapanya. Nah, kalau putihnya sangat dominan dibanding hijau itu pertumbuhannya sangat lambat sekali guys. Ini sangat lambat sekali pertumbuhannya dibandingkan dengan yang dominan hijau guys. Saya kurang mengerti juga, mungkin karena kekurangan klorofil. Nah, ini juga ada Senti parigata. Kalau ngerawat yang parigata itu agak susah memang guys. Kadang dia dominan putih, kadang dia hijau gitu dominannya. Kadang dia hilang parigatanya, seperti itu. Agak susah memang. Kalau untuk Syngonium batik ini kan dia konsisten warnanya. Nah, ini juga nanti sewaktu-waktu bisa saja dia hilang guys parigatanya. Nah, ini bibitan saya yang saya beli cuma sedaun ini, sekarang dia sudah bertunas. Nah, kalian bisa nebak ini apa? Ini adalah Epiprenum aureum-pinnatum guys. Epiprenum pinnatum, atau sering kita sebut dengan ekor naga. Namun ini yang parigata. Pertumbuhan parigata dengan yang tidak parigata itu
lebih lambat dibandingkan dengan yang tidak varigata. Ini lama banget saya nunggu, sekitar 1 bulanan baru dia keluar tunas. Dan semoga ini tunasnya ini tepat tumbuh di bagian titik yang ada putihnya gitu guys. Kalau tumbuh tepat di titik hijaunya itu bahaya guys, dia bisa kehilangan varigatanya. Ini contohnya, ini Syngonium yang varigata, dan ini bahaya sekali, dia mau kehilangan gini ya guys, mau kehilangan varigatanya. Susah sekali memang ngatur gini tanaman varigata. Ini Perikusum sudah bertunas guys. Saya tuh seneng beli yang sedaun-sedaun gini. Nanti juga dia akan tumbuh jadi besarnya. Ini dia sudah tumbuh tunas. Kalau beli yang rimbun gitu, untuk harga perikusumnya itu masih cukup tinggi guys di daerah saya. Jadi saya cukup beli untuk investasi saya cuma sedaun gini. Ini untuk Syngonium varigatanya juga ini kita kembangin juga lumayan lah, nanti untuk 1 tahun ke depan ini sudah jadi banyak guys. Ini ada melano, ini melano yang biasa guys, yang bukan mican ya, ini melano, tapi melano yang agak bulatan dikit daunnya. Melano itu kan ada 2, biasanya yang agak panjang daunnya sama yang agak bulatan. Ini agak bulatan. Ini sudah bertunas dia guys. Jadi tipsnya supaya ekonomis, belilah yang sedaun-sedaun gitu guys. Tapi untuk pastikan juga untuk mengecek akarnya apakah sudah ada akarnya atau belum guys. Usahakan beli yang sudah ada akarnya, nanti dia kan hidup guys, tumbuh tunas seperti ini. Ini medianya pakai moss hidup guys. Di tempat saya untuk moss hidup ini cukup mahal guys harganya. Jadi ya mau gimana lagi guys, kita beli yang sudah dikasih moss gitu guys. Ini Paraeocypiride-nya. Di tempat saya kok jadi hijau gini guys. Hilang dia. Oh masih belajar dia guys, masih belajar untuk membuat motif seperti ini. Karena untuk Paraeocypiride-nya memang aslinya itu seperti ini guys nih. Ini dia masih belajar untuk membuat motif seperti itu. Ya semoga nanti bisa subur guys. Ini belinya, kalau kalian tidak percaya, ini dulu belinya sedaun doang guys. Saya beli 350 sedaun. Sekarang sudah berapa daun nih? Biasanya untuk investasi guys, yang senang tanaman. Mungkin 1 tahun ke depan itu kita sudah bisa memproduksinya guys. Ini manjula-manjula yang mungil. Di sini saya sudah banyak sekali ada. Dulu hanya beli 1 guys. Sekarang sudah lumayan. Ini indukannya. Kemarin habis dipotong juga. Ini guys, bekas potongannya. Ada juga yang di sana. Paling besar dia guys. Nah, ini dia contoh manjulannya yang kemarin saya potong. Nah, untuk Epiprenum manjulanya, ini dia. Daunnya sudah besar seperti ini. Dan dia mungkin sudah berubah nama jadinya guys. Epiprenum aureum manjula big lip. Nah, penyebutan big lip ini apabila dia daunnya sudah sangat besar guys. Ini ya lumayan besar lah. Big lip. Daun besar. Ini yang kecil guys. Untuk bisa membuat daun sebesar ini dia perlu lama. Perlu waktu yang lama. Soalnya dia kan gini guys, menjuntai itu dari atas gitu guys. Oh, dari bawah ke atas terus. Nah, makanya dia batangnya makin besar. Makanya kalian perlu gini guys, memberikan turus pada tanaman yang merambat supaya nanti tumbuh besar gitu guys batangnya. Ini kan untuk sirih marble atau sirih putihnya, makin ke atas dia makin besar daunnya. Ini saya sudah panen juga guys untuk daun-daun yang besarnya. Ini karet kebonya. Oh ya guys, untuk memperbanyak karet kebo kalian bisa cangkok guys. Usahakan batangnya juga sudah cukup tua baru kita bisa cangkok. Ini masih belum berani saya stek, masih dipelajari. Semoga di daerah saya cocok untuk nanam silverdas ini. Ini juga Phyllocoide.
Dan sekarang dia sudah bertunas guys. Wih, di tempat saya ini mahal banget. Ini sudah bertunas guys. Mungkin tahun depan kita sudah bisa produksi. Doakan ya guys, semoga semuanya tumbuh subur di Tangkas Garden. Saya memulai usaha ini dari nol banget guys, dari jualan kerokot. Ini dia deretan sirih putihnya, ini dia sirih batiknya. Percaya atau enggak, dulu belinya segini aja 4 daun guys. Ini masih 3 daun. Nah, saya seneng banget kalau berbicara soal tanaman. Kayak enggak ada habis-habisnya gitu. Ini dia Syngonium tracking yang kemarin kita sudah bahas. Ini sisa-sisa potongannya. Semua sudah tumbuh guys, karena memang mengingat tanaman Syngonium sangat mudah tumbuh. Tidak perlu perawatan khusus. Ini ada Florida Ghost Mint. Di tempat saya ini mintnya kurang keluar guys. Malah dia jadi hijau seperti ini. Ini kan daun tuanya. Biasanya tuh daun mudanya saat masih kecil itu biasanya kan dia putih banget guys, kayak hantu gitu. Ini dia masih kurang putih. Tapi kita akan coba rawat. Ini hanya punya saya hanya satu guys. Masih dikembangkan mungkin 1 tahun lagi udah bisa kita produksi. Ini juga eksperimen saya. Siapa tahu nanti berhasil kan. Acuminata, bagus sekali motifnya, tebal daunnya. Dibanding Adansonii yang daunnya agak tipis dan lonjong, ini kan agak bulatan dikit. Tebal daunnya, tidak mudah lonjot. Nah, ini dia yang ini, yang Marble Queen yang daunnya besar-besar. Saya tanam seruas-seruas dan cukup gini guys, cukup bagus variegatanya keluar. Ini sudah bertunas, semua sudah bertunas guys. Jadi jangan ragu untuk beli tanaman satu-satu daun, karena pasti akan tumbuh guys. Pastikan juga untuk akarnya itu dalam kondisi yang baik. Ini ada Magnificum Verde. Ini violinnya masih belum kelihatan motif aslinya, masih kecil. Ini Philo Brekele variegata. Tidak konsisten banget gininya guys, corak daunnya ini. Ada juga Gloriosum, kita juga masih budidayakan. Ini ada beberapa Syngonium Christmas yang saya budidayakan. Ini jumlahnya sudah banyak sekali di Tangkas Garden. Awalnya cuma beli 1. Ini sangat cepat banget, jadi kalian pencinta tanaman hias pemula ini sangat bagus, sangat direkomendasikan karena ini cepat banget dia tumbuh. Saya dari 1 pot aja sekarang sudah berapa, 30 pot ada untuk Syngonium gini Christmas. Harga jualnya juga cukup gini guys. Di daerah saya sepotnya 15 ribuan, cukup tinggi lah. Nah, hari ini kita akan gini guys, nih akan memperbanyak yang namanya Philodendron Congo compacta guys. Nah, kita akan review dulu tanaman Philodendron Congo compacta ini guys. Nah guys, sebelum kita review untuk tanaman jenis Philodendron Congo compacta, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Pandi Tangkas Official supaya saya lebih semangat lagi untuk update video terbaru terkait dengan tanaman hias guys. Nah, kita akan review sekarang untuk tanaman jenis Philodendron Congo compacta ini guys. Nah, Philodendron Congo compacta ini memiliki daun yang hijau gelap guys, hijau gelap. Untuk jarak 1 ruas daun dengan ruas lainnya itu cukup dekat guys, bahkan dibilang sangat mepet sekali guys. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, sangat mepet sekali untuk jarak 1 daun dengan yang lainnya guys. Memiliki warna hijau gelap bagian depannya, untuk belakang daunnya seperti ini. Memiliki warna yang menyerupai dengan batangnya guys. Untuk warna batangnya sendiri
Ini bisa dibilang merah muda guys, namun merah mudanya ini tercampur dengan coklat muda guys, seperti itu. Ini tidak bisa dibilang merah muda guys, karena ada unsur coklatnya sedikit guys. Nah ini pada bagian selongsong bekas daunnya ini baru bisa dikatakan merah muda. Namun untuk bagian sininya itu dia tidak merah muda, melainkan ada unsur kecoklatannya gitu guys, coklat muda seperti itu. Untuk memperbanyak tanaman jenis Philodendron Congo compacta ini, sama seperti jenis Philodendron lainnya, kita bisa stek atau potong pada bagian yang terdapat akar anginnya guys. Untuk harga jualnya sendiri untuk di daerah saya ini masih cukup lah harganya, sedang-sedang saja, 25.000 untuk 5 daun seperti itu. Untuk perawatannya sangat mudah sekali, kalian cukup taruh di tempat teduh atau di bawah naungan guys, bisa naungan pohon ataupun paranet. Nah kita siapkan dulu gunting untuk kita memotong ujung pada bagian Philodendron Congo compacta itu guys. Untuk media tanamnya kalian bisa menggunakan media yang mudah didapat guys, misalnya tanah juga bisa, namun harus dicampuri dengan pupuk guys. Ini perawatannya sangat mudah, tidak perlu media-media khusus menggunakan sekam bakar gitu guys, tidak perlu. Cukup menggunakan campuran media tanah, sekam mentah, dan juga pupuk kandang. Nah kita akan potong pada bagian ujung namun yang terdapat akar anginnya guys. Nah kita potong di sini saja guys. Ya, kita sudah tandai 3, 2, 1. Nah kita sudah berhasil memotongnya guys. Ini ada 1 daun, karena jaraknya mepet sekali di batang ininya, jadinya dia ikut terpotong guys. Nah ini dia, kita akan tanam langsung guys. Nah yuk kita lakukan proses penanaman sekarang. Nah guys, ini dia media tanam yang akan kita gunakan sekarang. Untuk media tanamnya seperti yang saya bilang tadi, menggunakan campuran sekam mentah, kemudian tanah dan juga pupuk kandang. Di sini saya menggunakan pupuk kandang sapi guys. Kita langsung saja isi medianya ke dalam pot. Kita atur dulu posisinya. Nah, tangan saya memegang kamera lagi satu, jadi agak sulit jadinya. Mohon pengertiannya, sahabat pecinta tanaman hias. Nah guys, kita sudah selesai melakukan proses penanaman pada Philodendron Congo compacta ini guys. Dan kita tinggal nyiram dan menaruhnya di tempat yang teduh. Nah guys, mungkin sekian dulu video dari saya terkait dengan proses cara memperbanyak Philodendron Congo compacta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pandit Angkas Official supaya saya lebih semangat lagi untuk update video terbaru terkait dengan tanaman hias. See you next time lagi guys.